Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Laya, Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Besarnya api bahkan sempat membuat warga panik. Api dengan cepat melahap sedikitnya 25 rumah warga. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama 3 jam. Akibat kebakaran ini 54 kepala keluarga, 201 jiwa warga harus kehilangan tempat tinggal. Pemerintah setempat bersama Dinas Sosial dan BPBD kini telah membentuk posko kebakaran dan dapur umum. Warga berharap bantuan pemerintah untuk membangun rumah mereka kembali. Kejadian itu pas jam 5 subuh, dan seketika kobaran api yang betul-betul cepat melahap bangunan-bangunan lainnya sehingga sulit berdisipasi. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar 10 rumah warga di kawasan padat penduduk di Paraklaweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin malam. Sebanyak 10 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Satu orang penghuni rumah mengalami luka bakar akibat terjebak di dalam rumah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh adanya arus pendek listrik dari salah satu bangunan rumah yang tengah ditinggal pemiliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Padang, Sumatera Barat, Leo Muhammad Nur, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Gumpalan bung, Langbir Hah? Makanya deket nih, pabrik kerupuk kali. Kebakaran melanda hebat 3 unit gudang bahan kimia milik PT Berdikari dan PT Rusindo di kawasan pergudangan Indoraya, Karawaci, Kota Tangerang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membuat panik warga sekitar lokasi. 16 mobil pemadam dan lebih dari 60 petugas pemadam dikerahkan. Petugas kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar dan sumber air pun jauh dari lokasi. Akibatnya petugas membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk memadamkan api. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Anyus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Camar Haenda. Dan saya Galuh Pandunilah. Anyus Pagi selengkapnya. Diduga mengantuk, seorang sopir mobil menabrak trotoar dan terguling di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara di Bundaran HI akibat mabuk, 5 orang terluka usai minibus nyaris tercebur kolam. Kamera CCTV merekam kecelakaan tunggal mobil City Car di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat menabrak beton pembatas jalan, mobil yang dikendarai seorang wanita ini langsung terguling. Melihat kejadian ini, warga sekitar pun berusaha membalikkan mobil dan mengevakuasi pengemudinya. Kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi yang diduga mengantuk sehingga tidak mampu mengontrol laju kendaraan. Kerasnya benturan membuat mobil rusak berat pada bagian kaca, kap atas hingga bodi mobil. Beruntung pengemudi hanya mengalami luka ringan dan syok. Sementara di Bundaran HI, sebuah mobil minibus menabrak beton pembatas hingga nyaris tercebur kolam dan ringsek.
Sebelumnya mobil melaju kencang dari Semanggi menuju Monas. Diduga pengemudi mabuk hingga tidak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat kecelakaan, 5 orang penumpang termasuk pengemudi mengalami luka ringan. Selanjutnya minibus dievakuasi petugas dengan diderek dan kecelakaan ini sudah ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah 4 tahun disekap oleh pria Parubaya menggunakan sebilah pisau di Pejaten, Jakarta Selatan. Pelaku penyekapan merupakan rekan orang tua korban yang sedang dalam pengaruh narkoba. Detik-detik aksi penyekapan anak usia 4 tahun di sebuah pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan menggegerkan pengguna jalan. Warga panik karena mengetahui pelaku mengancam menggunakan pisau. Astagfirullah. Kasihan pada anak. Pelaku yang merasa tidak aman langsung membawa anak tersebut ke sebuah mobil. Pelaku yang membawa senjata tajam membuat petugas harus berhati-hati. Sempat terjadi negosiasi sebelum pelaku berhasil diamankan petugas. Anak malang tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Alhamdulillah anak udah bebas. Trauma sambil menangis masih tersisa di wajahnya. Anak kecil maka kita di alhamdulillah yang penting anaknya selamat. Selamat. Ini pakai apa Bang tadi nganternya? Pakai Pisau kecil tadi tuh. Nganterannya di mobil Bang? Udah kurang tahu, pokoknya diseret dari arah mall, diseret. Turun dari taksi Bang. Turun dari taksi diseret, dibawa ke sini langsung. Usai berhasil diselamatkan, anak perempuan 4 tahun ini sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit JMC Mapa. Korban dalam kondisi baik, namun mengalami sedikit luka di wajah. Penyandra kita amankan. Siap. Masuk sandranya selamat. Kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit untuk anaknya ya. Anaknya. Untuk korbannya sendiri bawa ke rumah sakit. Iya, yang itu anak kecilnya sampai Bekasar. Kronologisnya awalnya gimana sih Bang? Kalau itu belum ini ya, nanti pendalamannya. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan menyebut pelaku penyekapan merupakan rekan orang tua korban yang dalam pengaruh narkoba usai mengkonsumsi sabu. Dia sudah mengenal selama 2 bulan kepada ibu bapaknya. Kemudian kemarin dia meminta izin untuk mengajak anak inisial S ini berjalan-jalan. Itu untuk berjalan-jalan, kemudian alasannya untuk ke sepupu dari yang melakukan atau terlapor. Berarti pelaku ini saudara gitu atau kawan bapaknya Bang? Teman bisnis ya, karena dia memakai sabu, sudah diperiksa, dia sudah positif pakai sabu. Maksudnya tameng itu gimana? Iya, jadi dia takut. Ya, jadi ilusinasinya dia dikejar orang. Oh. Jadi dia berhalusinasi bahwa dia itu dikejar orang. Tapi kalau dia lihat orang lihat ada anak kecil, dia tidak jadi dikejar orang. Itu halusinasinya dia. Kini kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Korban dan pelaku penyekapan dijemput langsung oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur dari Polres Jakarta Selatan pada Senin sore. Pelimpahan ini lantaran kasus penyekapan korban berawal dari dugaan tindak penculikan yang dilakukan pelaku berinisial IJ di rumah korban di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Hingga kini polisi masih mendalami motif penyanderaan. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati dan Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, atap bangunan cagar budaya di Jalan Aripan, Kota Bandung, Jawa Barat tiba-tiba ambruk dan menimpa pengunjung di dalamnya pada Senin sore. 3 orang mengalami luka-luka dan segera diselamatkan oleh warga dan petugas. Beginilah kondisi sesaat setelah atap gedung cagar budaya Yayasan Pusat Kebudayaan YPK di kawasan Aripan, Kota Bandung roboh. Sejumlah pengunjung dan panitia yang berada di dalamnya tertimpa reruntuhan atap gedung. Saat kejadian sedang berlangsung pameran lukisan di dalam gedung. Akibat kejadian ini, 3 orang pengunjung dan panitia mengalami luka.
Salah satu korban harus mendapatkan perawatan akibat luka di bagian kepala. Sebelum ambruk, tidak ada tanda-tanda atap gedung akan runtuh. Bahkan gedung terlihat baik-baik saja dan tidak ada kerusakan. Jadi nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba roboh. Tiba-tiba roboh. Memang ada yang kelihatan bocor sebelah sana dikit gitu ya, kuning-kuning. Tapi nggak itu pun nggak ada yang krek, nggak ada suara gitu. Jadi langsung ruwet semua. Jadi kita juga yang benar-benar depan pintu tuh nggak sempat lari. Setelah sempat menjalani perawatan, ketiga korban sudah diperbolehkan pulang. Sementara gedung Yayasan Pusat Kebudayaan ditutup guna keperluan pemeriksaan penyebab robohnya atap. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan David, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial detik-detik sebuah atap ruang bangunan SMPN 3 Tanggeng di Cianjur Selatan, Jawa Barat yang baru 2 tahun dibangun tiba-tiba ambruk. Akhirnya kan telah terjadi rubuh. Dan pasti gitu cek saya oke. Pasti gitu. Inilah rekaman video amatir warga saat menunjukkan detik-detik sebuah atap ruang bangunan SMPN 3 Tanggeng di Kampung Tegal Panjang, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tanggeng, Cianjur Selatan, Jawa Barat pada hari Jumat siang tiba-tiba ambruk. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Pasalnya atap ruang bangunan sekolah itu baru dibangun 2 tahun lalu yang dilakukan secara swakelola dengan menggunakan anggaran dana lokasi khusus sebesar 450 juta rupiah. Atap ruang bangunan yang ambruk merupakan ruangan laboratorium komputer sekolah yang biasa digunakan oleh para siswa. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka lantaran saat kejadian siswa dan guru sudah pulang terlebih dahulu. Menurut Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur Helmi Halimudin, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kejadian secara pasti. Namun diduga adanya konstruksi serta spesifikasi bangunan yang tidak sesuai ketentuan. Kejadian runtuh jam 12.30 berarti Jumatan ya, maka satu tidak ada korban jiwa yang kena, berarti tidak ada korban jiwa yang meninggal ya. Terus yang kedua ya. Karena itu di kampung gitu ya, jadi alat-alat IT itu diamankan lah oleh kepala sekolah. Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta pihak terkait lainnya tengah menyelidiki penyebab pasti kejadian itu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Bangunan selasar yang berada di Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Poaro, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, tiba-tiba roboh. Akibatnya 2 warga mengalami luka dan 10 kendaraan rusak berat akibat tertimpa bangunan. Ada orang, nggak ada orang, nggak ada orang. Nggak ada. Panikan terjadi saat bangunan selasar di Pasar Wameo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tiba-tiba roboh. 2 mama yang tengah istirahat di bawah selasar menderita luka parah di bagian tangan dan kepala akibat tertimpa bangunan. 1 korban mengalami luka parah di bagian tangan hingga jari tangannya putus. Dan 1 korban lainnya menderita luka di kepala akibat lompat ke laut saat bangunan roboh. Warga langsung melakukan evakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, petugas gabungan dari Tim SAR hingga petugas pemadam kebakaran dan BPBD setempat melakukan penelusuran di bawah bangunan roboh. Pokoknya tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka. 2 orang sudah dibawa di rumah sakit. Harta benda ada 2 mobil, 8 motor. Petugas mengimbau kepada warga lain agar tidak mendekati lokasi kejadian. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Cemburu karena istri-istrinya sering dicat mesra, seorang paman membacok keponakan di Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya korban mengalami luka berat di bagian perut dan juga pinggang. DH pelaku pembacokan terhadap keponakannya sendiri ini dibawa ke Mapolresta Mojokerto setelah ditangkap di Bima, Nusa Tenggara Barat. Pelaku sempat buron setelah menganiaya korban dengan senjata tajam lantaran cemburu. Korban sering mengirim chat bernada mesra terhadap istri pelaku. Geram dengan kelakuan korban, pelaku membalas chat korban dan mengajak bertemu lalu menganiaya korban hingga mengalami luka di pinggang dan tangan. Tersangka ini cemburu dan sakit hati terhadap korban karena korban beberapa kali mengirim pesan WA kepada seorang perempuan yang bernama
kesalahan pribadi yang pada akhirnya korban dan tersangka bertemu untuk menyelesaikan permasalahan secara keluargaan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor pelaku, sebilah pisau, dan baju berlumuran darah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi berlangsung panas. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Membawa lapangan pekerjaan, menghapuskan 350.000 pengangguran oleh berbagai pekerjaan formal maupun informal, pekerjaan kantoran maupun padat karya. Kekhawatiran dicabutnya KJP, jadi hal-hal itu menjadi perhatian saya untuk saya atasi. Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat nanti termasuk UMKM. Pemirsa, dalam debat Pilkada Jakarta kedua, Rano Karno menyatakan ingin menciptakan harga pangan murah dengan memperpendek rantai pasok bahan pangan. Sementara itu, Suswono akan membangun rumah potong hewan di NTT untuk menekan harga daging. Sedangkan Kunwardana mengusung konsep urban farming untuk mengatasi masalah pangan di Jakarta. Ciptakan pangan murah seperti saya sampaikan tadi. Dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak farming. Dengan kelompok tani dan selama ini Pemda DKI telah melakukan hal itu. Kemudian kita ciptakan pasar agar apa? Harga bisa menjadi murah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hunian dan transit oriented development. Menyediakan hunian berintegrasi dengan transportasi publik dengan prinsip yang dikatakan transit oriented development ini. Nah, kemudian harus kita lahirkan Jakarta jernih. Air bersih dan sanitasi di Jakarta menjadi masalah. Memberikan hak dasar air bersih dengan cakupan pelayanan perpipaan menuju 100%. Karena Jakarta ini baru mencapai 44%. Inilah kendala utama. Sehingga pelayanan dasar di Jakarta ini belum menyeluruh. Kemudian kita akan melakukan, yaitu yang dikatakan super app Jaki ini, untuk mendekatkan pelayanan publik ke pendudukan, pengaduan sampai perizinan dalam genggaman tanpa pungli. Dan yang terakhir adalah Trans Jabodetabek. Kita akan melakukan pembuatan, yaitu transportasi untuk jarak 500 meter rumah dijangkau transportasi publik. Menambah rute dan jumlah bus. Headway atau waktu tunggu harus dilakukan 3 menit. Dan kemudian kita akan memberikan gratis kepada 15 golongan masyarakat yang bisa menggunakan seluruh transportasi publik yang ada di Jakarta. Seperti MRT, LRT, busway, dan Jaklingko. Mudah-mudahan dengan ini salah satu permasalahan tentang inflasi terjadi di Jakarta bisa tertanggulangi. Mungkin itu, terima kasih. Tadi dikatakan bahwa masalah kebutuhan bahan pokok adalah masalah utama di Jakarta ini. Karena memang 98% kebutuhan Jakarta dipasok dari luar Jakarta. Oleh karena itu, kami akan bekerja sama, kontrak kerjasama dengan daerah-daerah penghasil. Ada 2 pilihan, kontrak langsung ataupun BUMD kita bisa berinvestasi di daerah-daerah yang penghasil pangan. Di antaranya misalnya NTB, NTT adalah daerah penghasil sapi. Maka bagaimana kita bisa membuat RPH modern di sana dan kemudian dengan akses melalui pesawat kita bisa antar ke Jakarta. Dengan demikian kita bisa mendapatkan pangan yang daging yang relatif murah, tetapi tentu dengan dukungan subsidi transport pesawat. Terima kasih. Yang pertama memang mengefisiensikan rantai pasok yang ada, supply chain, sehingga harga itu juga bisa nanti lebih dapat terkontrol dan lebih efisien. Dan kalau rantai pasok ini kita digitalisasikan, ini menjadi suatu hal
yang lebih memastikan bahwa pengendalian tadi daripada mata rantai itu bisa dilakukan dengan konsep blockchain. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana partisipasi masyarakat di dalam melakukan salah satu inovasi seperti urban farming, ya, sehingga nanti mereka bisa sepenuhnya mendukung program yang lebih mengefisiensikan daripada mata rantai tadi. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil ingin meramaikan kembali Tanah Abang dengan menggelar festival. Sementara itu calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan memberikan modal kepada para pedagang jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Ya, terima kasih. Saya kira ide-idenya sangat baik. Saya menambahkan bahwa salah satu visi pasangan Ridho adalah membuat Jakarta sebagai kota festival, ya. Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana. Bank DKI tentu akan diperintahkan untuk memberikan permodalan seluas-luasnya kepada pedagang di Tanah Abang. Dan juga saya menemukan data waktu saya belusukan ke Tanah Abang, masih ada tanah Pasar Jaya yang satu lantai, ya, sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk Gen Z, anak-anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota, meramaikan ekonomi Tanah Abang. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun, untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Mohon tenang hadirin, terima kasih. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Kalau kita mau jujur dan memahami lebih dalam apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Tanah Abang, itu akibat pandemi kemarin. Seandainya tidak ada pandemi, maka ekonomi akan terbang jauh, terbang tinggi. Gara-gara pandemi terjadilah deflasi. Deflasi akibatnya pabrik banyak yang tutup. Itu adalah efek pandemi pada produsen. Barang hilang dari pasaran, kalaupun tersisa harganya mahal. Jadi solusinya, sehingga terjadi inflasi. Jadi solusinya apa? Program Getuk Tular Adab akan menjawab semua masalah ekonomi di Jakarta dengan hanya bekerja dari rumah, mengisi aplikasi yang sudah kami siapkan dalam sistem blockchain. Makasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Cukup? Terima kasih calon gubernur nomor urut 2 dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung, untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1 dan 2. Waktunya 1 menit. Bapak Pramono Anung, dari mulai Anda berbicara. Apa yang disampaikan oleh calon nomor 1 maupun nomor 2 tidak ada perbedaan. Festival itu bagian dari promosi yang ada, yang memang diperlukan di Tanah Abang. Untuk itu kami akan melakukan, tetapi yang tidak kalah penting, sekarang para pedagang di Tanah Abang perlu bantuan modal. Dan untuk itu kami secara khusus akan memberikan kemudahan bagi warga Tanah Abang yang sekarang memang sedang menghadapi tekanan akibat harga yang tidak adil dan tidak fair. Untuk itu, pemerintah Jakarta akan hadir memberikan bantuan permodalan yang lebih sederhana dan mereka meminta juga untuk internet gratis di Tanah Abang. Kami akan kabulkan kalau saya menjadi gubernur Jakarta. Dan itu permintaan secara langsung disampaikan kepada kami. Yang terakhir, untuk pengusaha perempuan di Tanah Abang, mereka juga minta agar kreditnya tidak dipersulit, dipermudah. Kami akan lakukan. Untuk itu yang paling penting, mudah-mudahan mereka berdoa buat saya. Terima kasih. Baik. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mempertanyakan rencana calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, yang akan membangun Disneyland di Kepulauan Seribu. Sementara itu Ridwan Kamil menyinggung pemimpin yang bekerja tanpa daya imajinasi. Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono, pertanyaan kami singkat dan sederhana. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil
ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu. Terima kasih. Mohon tenang hadirin. Saya jawab dengan nilai saja. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan. Walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal. Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan apa yang ada tanpa daya imajinasi. Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi. Indonesia disebut Imagine Community, semua berimajinasi. Kalau urusan Disneyland itu kadang-kadang iya dalam political will-nya, tapi bisnis deal-nya mungkin tidak masuk dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu berusaha. Karena seburuk-buruknya pemimpin adalah yang tidak mau berimajinasi, tidak mau berusaha, setelah terpilih hanya duduk diam untuk aman cari pemilihan di 5 tahun sebelumnya, selanjutnya. Jakarta ini sangat konkret karena kunjungan wisata di Kepulauan Seribu sangat sedikit. Kami mengusulkan ada kawasan Special Economic Zone. Saya sudah bertemu dengan beberapa pihaknya yang menyatakan sangat visible sehingga devisa bisa datang atau istilah indef disebut dengan taman tertutup, Mas Pram. Jadi berbayar agar devisa masuk. Ya kelasnya nggak bisa kelas Ancol lagi. Maka bahasa ke publik yang mudah disampaikan adalah naik kelas dari kelasnya Ancol menjadi kelas dunia. Bahasa destinasi global kelas dunia, Universal Studio, Disneyland, Global Village Dubai, itulah yang dibahasanya akan dimengerti oleh pihak-pihak internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyatakan di era kepemimpinan Rano Karno di Banten, warga Baduy menolak wilayahnya dijadikan tempat wisata. Namun Rano membantah dengan menyatakan membludaknya kunjungan wisata terjadi akibat tradisi seba atau kunjungan masyarakat Baduy ke pemerintah. Saya membaca di koran bahwa penduduk Baduy menolak untuk tempatnya dijadikan destinasi pariwisata. Kalau saya melihat bahwa Bapak selama ini adalah orang yang menjaga ketahanan budaya, maka ada sesuatu yang contrary effect dengan yang Bapak lakukan. Jadi kami bertanya kepada Bapak, kenapa itu harus terjadi sementara Puun sendiri sudah bahkan meminta kepada Presiden Joko Widodo waktu itu untuk mencabut kebijakan itu. Terima kasih. Mas Dharma, kalau Anda bicara soal Baduy, pasti Anda tahu tentang seba. Seba itu kunjungan masyarakat Baduy ke pemerintah daerah. Ya. Kalau saya menolak, nggak mungkin mereka berkunjung. Tapi memang saya membatasi karena apa? Permintaan masyarakat Baduy itu sendiri. Mereka minta apa? Tidak boleh ada BTS. Supaya HP tidak masuk ke kampung mereka. Tapi anak Baduy luar punya HP. Mereka tidak ingin punya sekolah. Tapi mereka berpendidikan. Mereka punya sekolah sendiri. Nah artinya Mas Dharma, salah satu yang saya jaga pada waktu itu, masyarakat Baduy, dia harus berkembang, tapi dia harus dijaga. Karena populasi berkunjung, tiba-tiba menjadi bludak. Nah jadi artinya masyarakat Baduy adalah masyarakat Indonesia yang tidak bisa kita pungkiri, mereka mempunyai kebudayaan yang luhur. Dan mereka punya kemampuan untuk mengeksplor dirinya sendiri. Tentu saja saya sebagai gubernur pada waktu itu memberikan fasilitas apa yang bisa kita bantu. Satu, misal tadi acara seba kita kembangkan menjadi acara pariwisata. Dulu seba kecil Mas Dharma. Tapi waktu saya jadi gubernur, yang berkunjung bisa 6.000 orang masyarakat Baduy. Akhirnya apa?
Dengan ini masyarakat Baduy dikenal lebih luas. Itulah yang memang membuat mereka tiba-tiba ketakutan karena jumlah kunjungan wisata di sana membludak. Kembali lagi, saya tidak menolak, tapi memang saya membatasi. Karena apa? Permintaan masyarakat Baduy itu sendiri. Terima kasih, Mas Darman. Pemirsa, usai debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 Minggu malam, kami melakukan polling terbuka dengan pertanyaan siapa paslon yang paling mampu menyejahterakan warga Jakarta. Dan berikut hasil akhir polling hingga Senin siang. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono memperoleh 45%, kemudian pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun Gunwardana 10%, sementara pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno imbang dengan pasangan RK Suswono dengan perolehan suara sebesar 45%. Kami akan melakukan polling terbuka kembali pada debat Pilkada Jakarta yang ketiga pada 17 November 2024 mendatang. Debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi berlangsung panas. Pendukung salah satu pasangan calon mencoba masuk podium dan menghujani debat dengan interupsi. Kita orang partai dianggap bodoh. Harap keluar. Dalam debat Pilwalkot Cimahi, pendukung salah satu calon mengajak para pendukung lainnya untuk meninggalkan lokasi debat. Tak lama pendukung ini langsung dibawa keluar ruangan. Namun begitu sampai di luar, keributan tak kunjung usai. Pendukung salah satu paslon ini memandang seharusnya kampanye tidak dilakukan di kampus. Ia juga memprotes dua paslon yang hadir menggunakan atribut kampanye di kampus. Jadi di PKPU itu jelas-jelas tidak boleh ya kampanye di area pendidikan, dan udah diizinkan, udah dirubah oleh putusan MK, itu diperbolehkan, tapi tidak boleh menggunakan atribut kampanye. Ini lingkungan kampus jelas-jelas menjadi. Bawaslu Cimahi pun sepakat dengan pernyataan pendukung ini. Bahkan Bawaslu telah mengingatkan Bawaslu Cimahi bahwa tidak boleh ada atribut kampanye di lingkungan kampus. Kalau tidak salah diksinya itu adalah hadir tanpa atribut. Nah, kalau kemudian kita maknai hadir ini siapa? Maka kemarin saya sebutkan di rapat itu bahwa hadir ini adalah orang. Begitu. Hadir adalah orang, maka orang tidak boleh menggunakan atribut. Supaya aturannya ada. Kalau misalkan pemaknaan tekstualnya seperti itu. Tapi bahwa kemudian KPU waktu itu menjawab bahwa KPU Provinsi pun melaksanakan debat pertama di kampus Unpad. Begitu. Dan atribut yang melekat di badan diperbolehkan. Maka tadinya saya berpikir bahwa itu adalah jurisprudensi yang diambil oleh KPU. Begitu. Ada kesepakatan itu. Debat Pilwalkot Cimahi diikuti oleh 3 pasangan calon dan digelar di kampus Unjani. Dalam debat ini hanya satu yang hadir tanpa atribut kampanye. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon. Presiden Prabowo Subianto diklaim membayar biaya kegiatan retreat anggota Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang memakai uang pribadi. Prabowo membiayai seluruh biaya kegiatan selama 3 hari tersebut. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengkonfirmasi hal tersebut usai pembekalan kepada anggota Kabinet Merah Putih selesai digelar. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih itu dibiayai oleh Prabowo Subianto dari kocek pribadinya. Meski nominalnya tidak disebutkan, namun acara ini dipersiapkan sejak 1 bulan sebelum pelantikan Prabowo Subianto menjadi presiden. Prabowo merogoh kocek pribadi untuk kegiatan ini karena pada saat perencanaan kegiatan Prabowo belum dilantik menjadi presiden, sehingga tidak menggunakan uang negara. Persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur
di sana, mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet, itu sudah dibuat dari 1 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Kegiatan ini menjadi sorotan lantaran Prabowo memboyong seluruh anggota kabinetnya ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berbagai fasilitas seperti keberangkatan menggunakan Hercules, tenda mewah untuk menginap, hingga seragam untuk puluhan anggota kabinet ditaksir membutuhkan biaya yang mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai melangsungkan pembekalan di Magelang, Menteri Kabinet Merah Putih disebut bakal langsung tancap gas. Sejumlah menteri melakukan konsolidasi sejumlah program kerja guna mempercepat penyelesaian sejumlah program strategis pemerintah. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung bergerak turun ke lapangan melakukan peninjauan ke Rusun Pasar Rumput yang selama 2 tahun tidak berpenghuni. Keduanya meninjau kondisi rumah susun dengan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi beserta pihak pengelola Rusun PD Pasar Jaya. Marwar Sirait berminta kepada pengelola rusun untuk menurunkan harga sewa rusun untuk kalangan masyarakat kecil. Dirinya juga menyatakan akan menggratiskan biaya sewa rusun selama 1 tahun, khususnya bagi korban kebakaran Manggarai dan masyarakat yang terkena relokasi Sungai Ciliwung. Yang gratis adalah untuk yang terdampak kebakaran kemarin, yang di Manggarai. Oke, itu satu ya. Kedua, nanti kan kita mau menata kawasan Citarum. Pasti ada yang terdampak. Ciliwung. Mengatasi banjir. Nah, mengatasi banjir. Pasti kan masih ada relokasi. Nggak usah cari, kita udah siapkan tempatnya di sini. Marwar juga akan mengunjungi beberapa rumah susun lainnya yang berada di wilayah Jakarta sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program kementerian memprioritaskan masyarakat kecil. Menteri Koperasi Budi Aristiadi siap melakukan konsolidasi program dengan internal Kementerian Koperasi. Merapikan, konsolidasi semua kementerian sesuai dengan tugas kita masing-masing dan kita terus bergerak cepat, terutama dalam mengeksekusi program-program yang strategis yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat untuk rakyat. Pihaknya juga bakal melakukan konsolidasi dengan kementerian dan badan terkait agar sejumlah program yang dipimpin Prabowo Subianto berjalan sukses, khususnya dalam 100 hari kerja. Ya, kita diminta untuk bikin program yang 100 hari, jangka pendek, jangka panjang. Jadi ini habis dari sini kita langsung kerja keras di internal masing-masing kementerian. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Muharlin, iNews melaporkan. Menteri Koperasi Budi Aristiadi siap melakukan konsolidasi program dengan internal Kementerian Koperasi. Pihaknya juga bakal melakukan konsolidasi dengan kementerian dan badan terkait agar sejumlah program yang dipimpin Prabowo Subianto berjalan sukses, khususnya dalam 100 hari kerja.
Dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 ini, lebih dari 20 kepala kementerian dan lembaga kabinet Merah Putih turut hadir secara langsung. Acara yang berisi konser musik dan malam penghargaan pemuda nasional ini mengusung tema Maju Bersama Indonesia Raya. Malam penghargaan pemuda nasional ini merupakan ajang pemberian apresiasi kepada anak-anak muda yang selama ini berkontribusi bagi bangsa dan negara. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa hadirnya sejumlah menteri, wamen, serta kepala lembaga ini menunjukkan bentuk kolaboratif dari Kabinet Merah Putih. Dan alhamdulillah hari ini bisa dibilang sejarah karena hampir 25 kementerian lembaga dihadiri oleh kepalanya, menterinya, dan juga wakil menterinya. Jadi ini menandakan pembukaan dari era pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini komit dan memberi simbol komitmen dalam kolaboratif memajukan generasi mudanya. Pada awak media, Dito juga menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir untuk berkolaboratif dan berkomitmen memajukan generasi muda bangsa. Hari ini ditandai dengan seremoni bersama dengan seluruh perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir dan kepala dan menterinya, bagaimana ini menunjukkan tanda-tanda kolaborasi aktif ke depan pemuda Indonesia ditangani secara bersama. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak anak muda bangun sektor digital. Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum pelibatan anak muda membangun Indonesia cerdas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan peran penting pemuda dalam pembangunan sektor digital. Ia mengajak generasi muda aktif berkontribusi dan memanfaatkan potensi demi kemajuan bangsa. Kementerian Komunikasi dan Digital juga berkomitmen menghadirkan pemerataan akses internet, terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Mutia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan sivitas kementerian untuk menghadapi transformasi digital. Kita punya semangat mewujudkan semangat Sumpah Pemuda di era digital. Pemerintah mengajak, memanggil pemuda Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam visi Indonesia yang cerdas, digital, inklusif, dan aman. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang memimpin di dunia digital. Ribuan pemuda antusias mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar di lapangan Alun-Alun Ahmad Yani, Kota Tangerang. Upacara Hari Sumpah Pemuda diawali dengan penampilan marching band dan seni tari budaya yang dilakukan pada pelajar di Kota Tangerang. Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga dihadiri OPD Sekota Tangerang yang tampil menawan dengan balutan busana tradisional. PJ Wali Kota Tangerang juga berharap kepada pemuda agar terus berkarya dan mandiri untuk meneruskan kepemimpinan bangsa di masa depan. Tekad kuat, komitmen dan semangat pemuda-pemudi Kota Tangerang untuk terus meneruskan langkah-langkah perjuangan para pemuda terdahulu yang hari ini sudah tua, dan juga tentu seiring dengan berlalunya masa mereka akan digantikan oleh para pemuda nanti. Pemirsa, Partai Perindo mendukung penuh dan berkomitmen mengawal pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Partai Perindo sebagai partai politik pengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono menggelar kegiatan pemeriksaan gratis untuk masyarakat di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Disambut antusias ratusan warga, bakti sosial ini juga turut mensosialisasikan visi misi dan program pasangan Ridho yang selalu berpihak kepada masyarakat. Antusias wajah sangat baik itu mendukung program ini, bahkan dia pengen setiap bulan sekali bahkan. Karena apa, kita dengan adanya ini kita kan tidak perlu mengeluarkan biaya. Begitu bagus ya buat masyarakat di sini. Jadi kita yang nggak pernah ngecek jadi tahu. Kayak saya kan nggak pernah ngecek ya. Sekalinya ngecek ternyata asam urat saya tinggi. Jadi membantu banget bagi kita.
Tidak hanya Partai Perindo, anggota DPRD Jakarta periode 2024-2029 Syahroni juga menggelar tasyakuran dapil sekaligus mensosialisasikan program Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono di Kelurahan Rawatrate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Program Ridho ini dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat saat memilih gubernurnya itu dapat pandangan yang bagus ya, terutama calon gubernur yang memang bisa meneruskan program-program calon gubernur yang terdahulu. Dalam kegiatan ini warga juga menyambut baik serta memiliki harapan besar dengan program-program pasangan Ridho yang berpihak pada rakyat kecil dan siap memenangkannya di Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Para pengurus dan kader DPD Partai Perindo Magelang bersama relawan Kartini melakukan aksi ngelarisi atau membeli berbagai dagangan yang dijual oleh para pedagang UMKM. Partai Perindo berkolaborasi dengan relawan Kartini Aman, Aziz Mansur, calon wali kota dan wakil wali kota Magelang petahana, menggelar aksi ngelarisi atau membeli dagangan para pedagang UMKM kuliner di Twin Van Java. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dalam memperjuangkan dan mensejahterakan para pelaku UMKM di kota Magelang. Karena memang pertama, Bapak itu mendapatkan penghargaan Bapak UMKM se-Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, memang salah satu program dari Aziz Mansur itu adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama untuk pelaku-pelaku UMKM yang ada di kota Magelang. Saya kira visi dan misinya hampir sama dengan visi-misi partai untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya mengangkat. Aksi ngelarisi dan membeli dagangan para penjual kuliner ini pun disambut antusias oleh para pedagang. Ya, senang sekali Mas sudah dilarisi, semoga UMKM kedepannya lebih maju lagi. Semoga pasangan Aziz dan Mansur jadi wali kota lagi. Selain melakukan aksi ngelarisi, para relawan juga mensosialisasikan paslon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Aziz Mansur beserta program-programnya yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Turnamen mini soccer antar media bertajuk Media Cup 2024 kembali digelar. Diikuti oleh 16 media, turnamen menjadi wahana interaksi sekaligus unjuk sportivitas antar media. Turnamen mini soccer antar media bertajuk Media Cup 2024 resmi dibuka pada Senin pagi di Asiop Stadium Cempaka Putih, Jakarta. Pelatih tim U20 Indonesia Indra Syafrian juga menjadi brand ambassador turnamen secara simbolis membuka ajang ini. Coach Indra memaknai turnamen ini sebagai wahana interaksi sekaligus unjuk sportivitas antar media. Tentu ini akan menjadi ajang silaturahmi antar teman-teman media. Mungkin ajang untuk juga sharing. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa media juga care dengan event. Dan kemarin kita berdiskusi bagaimana kita tidak hanya turnamen kita bikin, tapi juga ada coaching klinik untuk para pemain dan para pelatih. Dan tidak tutup kemungkinan tahun depan kita tingkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang tidak hanya pertandingan antar awak media, tetapi juga kegiatan-kegiatan lainnya. Media Cup 2024 diikuti 16 berbagai media di Indonesia termasuk iNews. Ajang ini hadir dengan format dual leg dan akan digelar hingga 30 Oktober mendatang. Selain turnamen, terdapat juga coaching klinik yang diikuti puluhan anak-anak berusia maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Dimas Winardi, Nadifa, iNews melaporkan. Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, PP Perbasi, menggelar musyawarah nasional untuk pemilihan Ketua Umum periode 2024-2028. Keponakan Presiden Prabowo Subianto, Budi Satrio Jiwandono, tercatat sebagai calon tunggal Ketua Umum pada Munas kali ini. Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PP Perbasi resmi menggelar musyawarah nasional menuju kepengurusan baru periode 2024-2028.
Munas yang digelar di salah satu hotel di Kemayoran, Jakarta memiliki 2 agenda utama, yakni pemilihan ketua umum dan pembahasan program kerja untuk periode berikutnya. Tercatat hanya ada 1 calon tunggal ketua umum Perbasi periode 2024-2028, yakni Budi Satrio Jiwandono yang juga merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Budi Satrio sempat menjadi Sekjen PP Perbasi periode 2015 hingga 2019. Budi Satrio menegaskan pembinaan atlet akan menjadi salah satu fokus utamanya jika menjadi ketua umum Perbasi periode mendatang. Kita melihat kejuaraan kelompok umur di bawah 14, di bawah 17, 19 sampai ke kompetisi-kompetisi senior, apakah itu domestik, apakah itu internasional, ini yang kita ingin terus kembangkan. Sehingga ke depan bukan cuman kita membina dan melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi olahraga bola basket ini sebagai salah satu olahraga yang diminati dan sangat bergengsi bisa menjadi sebuah industri. Sementara itu Erick Thohir yang juga hadir selaku FIBA Central Board Member melihat penyelenggaraan Munas ini sebagai harapan agar olahraga basket Indonesia semakin meningkat. Nah, jadi saya berharap nanti pada Munas ini bisa memilih ketua untuk masa depan, karena tentu ketika sudah ada sejarah yang baik, nah sejarah ini kan harus dilanjutkan dan tidak mudah. Nah, tentu kami dari Insan Basket ya pasti mendukung supaya kembali konsisten daripada prestasi bola basket terus meningkat, dan perlu waktu tentunya, tapi saya yakin dengan kekompakan dan keluargaan bola basket, keluarga besar, sangat-sangat perspektif ke depan, apalagi ini olahraga terbesar yang dimainkan sekolah. Hampir 500 pengurus Perbasi tingkat kota hingga provinsi hadir pada pembukaan Munas kali ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pucuk Kulineri Festival 2024 hadir kembali untuk menyapa pecinta kuliner di Jakarta pada 2 hingga 3 November mendatang. Akan ada 200 tenan dan juga 500 jenis makanan yang dijajarkan dalam Pucuk Kulineri Festival. Pucuk Kulineri Festival 2024 hadir kembali untuk menyapa pecinta kuliner di Jakarta pada 2 hingga 3 November mendatang. Acara ini digelar di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. Akan ada 200 tenan dan 500 jenis makanan yang hadir dalam festival kuliner besar ini. Festival kuliner ini juga akan dimeriahkan oleh musisi tanah air seperti Rosa, Yura Yunita, Malik The Essential, dan juga Ran. Untuk memeriahkan acara Pucuk Kulineri Festival mendatang, sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda, Teh Pucuk Harum mengadakan pre-event yang diadakan di Car Free Day Bundaran HI Jakarta. Di acara ini, Teh Pucuk membagikan ribuan cemilan FYP kepada masyarakat, sekaligus karaoke bareng bersama Dipa Barus dan Reza Candika. Ini kan sebenarnya baru Road to Pucuk Kulineri Festival ya, tapi aku kaget sekali karena ini sangat meriah dan acaranya begitu padat gitu. Tadi sempat ada seremonial juga memperingati menyambut Sumpah Pemuda ya. Dan aku perlu mengapresiasi banget gerakan tersebut karena aku sendiri memang bergerak sebagai praktisi di bidang UMKM kuliner, melakukan liputan setiap harinya, dan aku lihat memang Indonesia ini sekarang lagi banyak gerakan di mana anak muda yang menjadi inisiator ya, para pelaku UMKM. Ayo jangan lupa datang ke Pucuk Kulineri Festival tanggal 2 dan 3 November di GBK Parkir Timur Senayan. Akan ada banyak kuliner FYP dan keseruan lainnya. Cuma di Pucuk Kulineri Festival, ayo ajak keluarga, kerabat, dan teman untuk datang ke Pucuk Kulineri Festival, masuknya gratis. Karena makan bareng Pucuk baru enak. Bagi Anda yang ingin datang ke Pucuk Kulineri Festival pada 2 dan 3 November mendatang, acara ini gratis tanpa adanya biaya tiket masuk. Dari Jakarta, Anggita Maura, Pandu Priyo, iNews melaporkan.
Pria asal Tangerang Selatan, Banten membuat boneka jari hingga mainan boneka flanel anak. Sementara itu, custom art toy tidak hanya menjadi hobi untuk para pecinta seni, namun juga bisa menjadi bisnis yang mendapatkan banyak keuntungan. Cantik dan lucu. Inilah boneka kain flanel kreasi Irwan, 44 tahun asal Legok, Tangerang Selatan, Banten. Setiap hari, Irwan bersama keluarganya membuat kerajinan kain flanel mulai dari boneka jari hingga mainan gantung anak-anak. Membuat kerajinan boneka flanel ini tidak begitu sulit. Pertama, kain flanel dipotong sesuai dengan pola-pola yang dicetak. Potongan-potongan kain flanel tersebut ditempel. Selanjutnya dijahit secara manual. Agar terbentuk sempurna, isi badan boneka dengan kapas kemudian dijahit dengan rapi. Tak tanggung-tanggung, penjualan kreasi mainan gantung bayi tembus ke Australia. Ya alhamdulillah sih bantuan dana kita untuk modal tuh dapat gitu. Jadi untuk perkembangan usaha juga. KUR kemarin kita ngajuin sampai 100 ya. Itu juga untuk perkembangan usaha yang lain gitu. Kita pakai 20-30. Selain boneka flanel, custom art toy juga sedang berkembang di tanah air. Custom art toy dari berbagai jenis yang dipamerkan di kawasan Jakarta ini menggabungkan elemen budaya lokal untuk mengekspresikan ide dan kreativitas. Tidak hanya anak-anak, kostum mainan ini banyak digemari kaum dewasa. Bahan yang digunakan untuk custom ini adalah cat khusus yang dikreasikan ke boneka kecil atau jenis mainan lainnya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari potensi buyer, besar sekali. Cuman kita kan dari, kalau mau dibilang dari ekosistemnya kan pasti pelan-pelan ya, dari kolektor, dari pecintanya, dari kreatornya, itu kan mesti barengan, geraknya bareng. Nah ini kita baru mulai sih, Kostum mainan ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia, serta untuk lahan bisnis baru. Tim Liputan, iNews melaporkan. Anak-anak di Tuban, Jawa Timur antusias bermain perahu kano di Sungai Kebon Sagu. Selain seru bermain kano di tengah rimbunnya pohon sagu, permainan ini dapat juga memacu adrenalin serta meningkatkan keberanian pada anak. Sekelompok anak-anak ini asik bermain perahu kano di aliran Sungai Kebon Sagu, Desa Mandirejo, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mereka mengisi libur sekolah dengan cara berjatuh dengan alam yang indah dan sejuk. Sambil menaiki perahu kano, pengunjung dapat menyusuri aliran sungai sepanjang 100 meter lebih. Selain menikmati pemandangan alam, bermain kano dapat memacu adrenalin serta meningkatkan keberanian pada anak. Tidak hanya anak-anak, orang tua mereka pun tergoda untuk dapat bermain perahu kano. Tak perlu khawatir bermain di air, karena sarana keselamatan telah disiapkan. Mainan apa ini? Dayung. Dayung ya? Seru banget. Seru ya? Ya, seru. Rasanya gimana? Ya seru, enjoy. Nggak takut air? Ya takut-takut gimana gitu kan, ada pelampung. Ada pelampung ya? Jika jatuh kan kita bisa renang lah. Sempat vakum 3 tahun saat pandemi COVID-19 lalu, wahana wisata ini kembali diserbu pengunjung. Selain bersenang-senang, anak-anak pun dapat memetik pelajaran akan pentingnya kerjasama dalam mengarahkan perahu kano. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang wanita pengedar narkotika jaringan nasional dibekuk oleh polisi. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jika Anda sedang berlibur di Riyadh, Arab Saudi, wajib mencoba kuliner beraneka ragam rasa. Tak perlu lelah berkeliling kota, aneka kuliner khas Timur Tengah dan berbagai negara berkumpul dalam gelaran Riyadh Season 2024.
Dalam gelaran Riyadh Season, beragam kuliner dihadirkan dari berbagai negara termasuk Timur Tengah. Salah satu makanan yang menarik perhatian yaitu balela. Balela adalah salad khas Timur Tengah yang berisi kacang-kacangan dan sayur. Nah, ini moment of truth, kita akan nyobain si salad namanya balela. Kayak gimana rasanya ya? Dikirain manis, ternyata asin, asam. Ini surprise sih. Sumpah, kirain manis, ternyata asam dan asin. Kayak lauk. Tidak hanya makanan, ada juga minuman khas Timur Tengah yang tak kalah unik. Nah pemirsa, ada yang menarik, saya jalan-jalan di sini ternyata ada yang jual jus blueberry, tapi yang jual mas-mas seperti ini. Jadi ini katanya sih bukan dari Arab, tapi dari Suriah gitu ya. Kita coba ya. One please. Wow. Very nice. Very nice. Thank you. Oke, thank you sir. Nah ini kita coba ya jus blueberry-nya kayak gimana. Apakah asam atau manis? Oh, manis asam sedikit, tapi memang rasanya kuat banget, strong. Jadi saturated gitu rasanya. Enak, dingin, manis, seger. Mantap. Kegiatan Riyadh Season adalah bagian dari program Global Harmony untuk mempererat hubungan antara penduduk dan warga negara dengan merayakan keberagaman budaya. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Media Arab Saudi selama 46 hari dengan menampilkan 9 kebudayaan dari 11 negara. Dari Riyadh, Arab Saudi, Bremana Tenaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kapolda NTT mempertimbangkan menggelar sidang ulang atas perkara Ibda Rudi Soik. Hal tersebut diungkapkan saat Polda NTT menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Polda Nusa Tenggara Timur berencana melakukan sidang ulang terhadap Ibda Rudi Soik, perwira polisi yang dipecat lantaran membongkar kasus mafia BBM dan TPPO. Kapolda NTT telah membentuk gugus tugas bersama penjabat Gubernur NTT untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kasus besar seperti TPPO dan mafia BBM. Kapolda juga akan menunjuk hakim untuk memimpin sidang kode etik atas banding yang diajukan oleh Ibda Rudi Soik. Setelahnya, Komisi Sidang Etik memiliki waktu 30 hari untuk mempelajari memori banding dan memutuskan perkara Ibda Rudi Soik. Pada sidang awal Komisi Kode Etik, bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding. Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori banding dan berkas terdahulu, apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibda Rudi Soik yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sebelumnya nama Ibda Rudi Soik jadi perhatian lantaran diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diketahui membongkar praktik mafia BBM subsidi di Kota Kupang. Rudi yang sudah mendapatkan putusan PTDH menolak untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari lantaran masih melakukan banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, usai ditangkap, Ronald Tanur ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selama masa penahanan, Ronald Tanur dijaga ketat dan tak boleh ditemui keluarga. Ya. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang lalu, Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti
yang juga kini berstatus sebagai saksi dalam kasus penyuapan yang melibatkan 3 hakim pengadilan negeri kota Surabaya, ditahan di rutan kelas 1 Surabaya, Desa Madaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada perlakuan khusus pada Ronald Tanur. Saat ini, penjagaan ketat diberlakukan. Pihak keluarga tak diperbolehkan menemui Ronald Tanur. Rambut Ronald Tanur juga dicukur seperti program pembinaan ketahanan lainnya. Petugas juga memastikan kondisi Ronald Tanur dalam keadaan sehat. Dengan penahanan ini, status bebas yang sempat dialami Ronald Tanur dianulir dan akan menjalani pidana kurungan 5 tahun ke depan. Jadi dianulir. Sidang kasus dugaan sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida kembali digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi berjalan alot. Kuasa hukum terdakwa Ike Farida, Kamarudin Simanjuntak, mengatakan dari 3 saksi yang hadir tak ada satupun yang menyatakan terdakwa melakukan sumpah palsu. Sementara itu dari pihak pengembang yang juga hadir sebagai saksi enggan berkomentar. Uangnya itu bisa kita kembalikan. 3 orang saksi, 1 pelapor, 2 saksi. Tidak ada keterangan satupun yang memberikan keterangan bahwa Dr. Ike Farida memberi keterangan palsu. Sudah 100% harus bebas dia. Maka hari ini kami minta kepada majelis hakim harus bebas. Tidak ada satu kata pun atau satu ayat pun yang dilanggar oleh Dr. Ike Farida. Usai dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang, pimpinan Sri Rejeki atau Sritex Iwan Lukmito menemui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ya, kedatangan ini dilakukan guna membahas langkah penyelamatan perusahaan dengan pemerintah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex melalui Komisaris Utama Iwan S. Lukminto mendatangi Kementerian Perindustrian dan melakukan pertemuan secara tertutup. Iwan menyebutkan pihaknya masih melakukan nasib perusahaan meski pertemuan tersebut masih tergolong permulaan. Namun pemerintah berharap perusahaan terus berjalan. Untuk itu, pihaknya diminta menyiapkan sejumlah strategi besar untuk menyelamatkan Sritex. Nanti baru kami buat, kami kembalikan ke Pak Menteri. Jalan normal. Ya, kita kan total Sritex Group itu kan hampir 50 orang yang bekerja. Jadi kita tetap punya spirit yang kuat. Jajaran perusahaan hingga pemerintah memandang kontribusi Sritex sebagai perusahaan terbilang besar bagi sosial dan masyarakat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Nanti baru kami buat, nanti kami akan kembalikan ke Pak Menteri. Jadi sampai hari ini operasional masih Jalan normal. Ya, kita kan total Sritex Group itu kan hampir 50.000 orang.